Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kegemasan ya. Segemas kita menyaksikan pertandingan Barcelona yang imbang berhadapan dengan Celta Vigo di kandang Celta Vigo ya. Tapi gua akan membahas seputar Barcelona dan La Liga tentunya. Tapi sebelumnya gua mau ucapin terima kasih. Dan gue baru upload lagi, sorry banget. Berapa lama berarti itu 2 minggu kali ya. Ya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di luar Indonesia lagi sakit dengan penyakitnya disembuhkan. Yang lagi belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah kerja diberikan kesuksesan, dan yang masih kuliah atau sekolah semoga diberi nilai yang bagus dan kalian mendapatkan universitas dan kantor yang kalian inginkan. Aduh. Absen dulu, absen. Ini baru upload lagi ya karena baru bergulir lagi liga-liga domestik karena jeda internasional, yaitu ada Nation League yang gak terlalu penting ya, cuma keram-keramin kaki, bikin kaki pada kaku, bikin apes pada habis, bikin ACL pada kambuh, bikin cedera pada kumat. Ya udahlah, yang ambil kalau mau emang break internasional udahlah, kalau kualifikasi Piala Dunia nggak apa-apa, kalau Euro, kualifikasi Euro, terus Euro nggak apa-apa, Piala Dunia, World Cup, Common Ball, terus Copa America udah nggak apa-apa. Kecuali kalau ada piala-piala yang aneh-aneh, pemain-pemain penting, apalagi khususnya tim-tim yang skuadnya itu nggak full, skuadnya tuh nggak dalam banget ya, cadangan-cadangannya masih tipis, kesian gitu kalau dihabisin. Oke? Ini gua akan bahas putar Barcelona yang imbang dengan skor 2-2 oleh Celta Vigo di kandang Celta Vigo. Imbang, tapi gue ngerasa Barcelona lagi kalah sama diri sendiri. Apa saja yang membuat Barcelona menjadi imbang nanti akan gue bahas. Dan kira-kira siapa pemain-pemain yang harus wajib kita roasting, kita akan bahas juga. Nominasinya ada 3 nih. Ada Konde, ada Casado, ada Frenkie de Jong. Kira-kira siapa menurut kalian pemain yang bikin gregetan ya? Oke, langsung aja kita review. Barcelona di babak pertama, Barcelona main bagus. Sebelum Frenkie de Jong masuk. Sebelum Menir masuk, Barcelona main bagus. Ya, terlihat seperti ya tim pada umumnya, 11 pemain ya. Tapi setelah Frenkie de Jong masuk, aliran bola tersendat, jalur-jalur keberangkatan passing ditutup sama Frenkie de Jong sendiri, bukan sama lawan. Ya, pressing nggak ada, hilang bola cepat. Ya, kedewasaan tidak terlihat, gairah untuk pengen menang nggak ada. Pas Frenkie de Jong masuk, Casado segala kartu merah. Udah dibilangin La Masia nih pemain bagus-bagus, cuma tangannya masih suka iseng. Ya, lu kalau wasit lagi anginnya nggak kayak ke Barcelona gitu, kartu merah. Gue emang belum lihat replaynya lagi, belum lihat seperti apa. Cuma udah kartu kuning. Tuh, aduh. Konde juga main terlalu asik, Konde. Ya, gue salut banget peningkatan Konde ya. Dia nge-develop dirinya bagus banget ya. Dia bisa sprint sekarang. Dia body feint-nya juga bagus, bisa gocek orang. Passing-nya juga enak. Cuman jangan keenakan, Konde bagi aja ke kiper biar ditendang. Malah dianterin sampai gawang. Akhirnya bola masuk ke gawang, yang nendang lawan boleh masuk gawang. Astagfirullah, main dari awal sampai akhir bagus. Gara-gara kayak gitu kan. Mending Gerard Martin main tolol 2 blok krusial dihadapin. Ini habis ngasih assist, main bagus. Ngasih assist juga buat lawan Konde. Frenkie de Jong juga, aduh, ampun dah. Oke, kita ulas di babak pertama dulu. Ya, sebelum kita jauh roasting lagi. Di babak pertama, Barcelona ini tanpa Lamine Yamal, memang Barcelona nih harus secepatnya punya pemain atau mendatangkan lagi pemain flank
nggak jago banget nggak apa-apa, nggak tier 1 banget nggak apa-apa, minimal dia berani 1 lawan 1, minimal dia tahu kapan stop bola, delay bola, minimal dia tahu momentum kalau lagi counter attack dia lari terus. Ya minimal dia nih flank Barcelona nih, entah William, Leao atau yang di bawah dia 2 level juga nggak apa-apa. Bahkan gua Adama Traore masukin juga nggak apa-apa, yang penting main di wing, bukan Ferran Torres. Ya, dia bisa lari 10 meter, 20 meter buat counter. Dia bisa stop bola, lindungin bola, diprotek bolanya. Oke, Barcelona kita mulai dari line up ya. Seperti biasa Barcelona menggunakan 4-2-3-1. Perbedaannya adalah Gavi bermain ya. Ini jadi di belakang ada biasa 4 Gerard Martin, Inigo, Cubarsí dan si Koundé. Di depannya ada Casado Pedri. Ya, Casado Pedri. Di tengahnya ada si Gavi. Attack midfieldnya Gavi. Ya, second strikernya Gavi. Olmo ditaruh sebelah kiri, Rapinya ditaruh sebelah kanan. Dengan line up kayak gini, ya kita tanpa wing kayak Lamine Yamal walaupun ada Rapinya, sebenarnya kita unggul 2-0 aja tuh udah bagus banget. Ya, gol pertama Rapinya aja kan kesalahan pemain Barcelona yang bernama Mingueza. Maksud gua kesalahan pemain akademi Barca, Mingueza, produk-produk gagal. Yang gimana gue benci banget sama Mingueza ketika di Barcelona, dan akhirnya gue menemukan kesukaan dan kecintaan gue terhadap Mingueza, yaitu kalau jadi lawan. Dia udah 2 kali blunder. Pertama blundernya umpan dari Koundé ke Rapinya, akhirnya gol. Udah gitu pas diambil digocek dulu, di placing ke kanan luar dari kiper, akhirnya gol. Yang kedua juga Mingueza salah passing, rebut lagi Rapinya, bagi ke Lewa bola-bola striker banget tuh ya, golin. Itu udah bagus banget 2 gol. Ya udah kita main babak pertama dulu. Tapi ya babak pertama apa yang terjadi, gue ngelihat Olmo ditaruh kiri itu bingung. Sebenarnya Olmo bisa nggak bingung-bingung banget kalau kayak si Gavi-nya ini bagus. Cuma Gavi masih belum nyetel. Ya gue masih kayak biarin dah, mending kayak Casado Pedri, depannya Olmo gitu. Kirinya mending ngorbanin sayap kiri daripada Olmo ditaruh kiri. Olmo tetap di tengah, kalau nggak Olmo di kanan sekalian kayak babak kedua. Karena Olmo taruh kiri jauh banget. Olmo nih terlalu jauh dari gawang. Dia bukan sprinter, ingat. Dia bukan tukang adu lari, enggak. Dia pakai otak main. Dia passing kualitasnya dia, shoot powernya dia, ya passing progresifnya dia, decision makingnya dia tuh untuk nyerang gitu. Kalau dari jauh kan dia bukan Leao, dia bukan Theo Walcott, dia bukan Gareth Bale. Jadi gue ngerasa Olmo pusing ditaruh di kiri. Ya di tengah ada Gavi nih, sorry to say nih, gue suka Gavi, cara main di Gavi gue suka gitu. Gue nggak ada kebencian sama Gavi. Tapi sekarang nih belum nyetel banget. Dia masih bingung karena mungkin dia biasa 4-3-3 tradisional. Tapi ketika Hansi Flick 4-2-3-1 atau 4-3-3-nya, 3 di tengah tuh ada double pivot, terus ada attack midfield 1. Dia nggak bisa begitu, dia belum bisa begitu. Gavi, ya dia belum, mungkin jam terbang buat cetak gol, buat create chance itu belum banyak juga buat Gavi. Jadi memang harus taruh goal getter di situ. Orang kayak Olmo lah yang udah sering main di Spanyol, main di Leipzig, jago, mainnya bagus untuk cetak gol, second striker di situ. Bahkan kalau mau orang yang sekelas Pedri gitu, yang jenius, yang bagus tuh. Kalau Gavi tuh dia masih berpikir, karena dia masih kecil, dia masih berpikir yang gue masih mau hantem-hanteman sama lawan. Kadang nggak efektif gitu, kadang lebih suka tabrak-tabrakan. Karena kalau udah ke final third itu urusannya udah cetak gol, bukan nabrak lagi. Kecuali Gavi taruh situ buat pressing awal, oke. Cuma kalau untuk megang bola, ngambil keputusan besar, belum lah kalau menurut gue Gavi. Mending Pedri udah lebih dewasa dari itu. Pedri udah lebih dewasa dari orang-orang yang umurnya sepedri gitu. Rapinya main, gue mah respect gitu. Rapinya kan gue bilang, Rapinya yes man. Lu mau taruh Rapinya jadi back kiri dia mau. Lu mau taruh Rapinya jadi center back samping Inigo Martinez kalau Cubarsí merah dia mau. Rapinya disuruh jadi kiper dia mau.
Itu dedikasi Rapinya sama Barcelona, ditaruh sebagai kapten, ditaruh di flank kanan. Alhasil untung dia ketemu Mingueza ya, dan dia bisa cetak gol gitu. Jadi 1 gol 1 assist buat Rafa. Nah di babak kedua nih yang agak singit menurut gua. Ketika unggul, gue pikir kayak ada beberapa pemain Barcelona yang cedera memang. Cuma udah tahu Casado kartu kuning, kenapa bukan Casado yang ditarik gitu? Ini orang masih muda, La Masia, bukan kaki yang iseng, tangan, suka narik-narik. Gerard Martin nariknya gimana? Lu lihat Kubarsi pun awal-awal nariknya gimana? Dan jebakan offside Barcelona, ini high risk football. Ini nggak bisa jadi senjata utama menurut gua. Ya jebakan offside Barcelona nggak bisa dijadikan senjata utama buat signature-nya melawan lawan gitu. Untuk jadi opsi oke lah. Sekarang pemainnya udah pada ngerti lawan. Si Mbamba main, dia sprintnya dari tengah. Ya Mbamba sprint dari tengah. Aspas pun yang dia striker sprint dari tengah biar nggak offset. Makanya sekali tuh dia dapat bola yang diblok Gerard Martin. Ini hati-hati. Jadi sekali lagi gue mengatakan bahwa jangan menjadikan offset trap ini sebagai menu utama Barcelona. Kalau buat opsi oke lah. Ya itu bahaya banget kalau lawan-lawan udah ngerti, nggak usah pemain-pemain yang larinya kenceng. Celta Vigo dapat 10 peluang 2 peluang selesai. Barcelona balik lagi ke permainan. Yang diganti Casado, gue nggak ngerti. Yang diganti Casado diganti sama Fermin Lopez sama si satu lagi Frenkie de Jong, idola-idola kalian. Yang ditarik berarti Pedri sama Gavi. Gini. Setelah masuk Frenkie de Jong, ini kena semua sama gue nih. Frenkie de Jong setelah masuk langsung dikasih ban kapten sama Rapinya. Maksud gue gini, bisa gak Frenkie de Jong kalau main aja gitu, nggak usah pakai jadi kapten? Gue ngeliat nggak ada tanggung jawabnya, nggak mau keringetan, main bola capek bro. Ya ke depan attack-nya jelek. Shoot dari luar kotak penalti nggak berani. Yang dilakukan gelandang-gelandang. Kenapa Lampard golnya bisa banyak? Kenapa Xavi golnya bisa banyak? Kenapa gelandang-gelandang lain siapa bisa golnya dan asisnya banyak? Dia punya keberanian. Dia nggak berani kayak gitu. Beberapa kali dilihat tuh dari reply-nya tuh. Nggak apa-apa lah. Attack-nya jelek. Semoga bisa defense. Defense-nya hancur. Statistik De Jong nih ya, dia dari 3 dia megang bola, 2 kerebut. Gimana coba? 2 kerebut. Dan gol kedua juga dia nggak mau ngecover Hector Ford. Lu lihat seandainya itu Casado, seandainya itu Pedri, seandainya itu Gavi, ya Hector Ford lewat langsung di cover buru-buru. Nih nggak ditonton, didoain biar nggak gol. Ya, kalau doanya mujarab nggak gol, ya gol lah. Gue ngeliat ya ampun Frenkie de Jong. Tapi kan yang blunder Konde, kenapa yang disalahin Frenkie de Jong? Lu lihat dong perbedaannya Barcelona main ketika sebelum tanpa dan menggunakan De Jong. Bola jadi tersendat, aliran bola intensitas turun jauh ya, bola ke delay. Ya kalau delaynya positif tuh nggak apa-apa, delaynya kerebut, delaynya jatuh, penyungsep jatuhnya. Ini keputusan yang harus dipikir lagi, PR besar lagi yang harus dipelajarin sama Hansi Flick sih menurut gue. Ya, ada yang udah kartu kuning, tariklah Casado. Kalau mau delay bola memang nggak apa-apa De Jong taruh di situ. Seenggaknya masih 11 orang dan seenggaknya De Jong masih ditemenin sama Pedri gitu. Biar ketutup ketololannya gitu loh. Main masuk, impactnya nggak ada, ngasih 2 gol gampang doang jadinya. Tadi gue bilang, salah Konde, salah, kelewatan dia terlalu ngeremehin lawan Konde tuh. Nah, Fermin Lopez, kok Fermin beda sih ya sama Fermin yang di Olimpik gitu, golnya keren-keren semua. Gue ngerasa nih Fermin ya, kesempatan Fermin di Barcelona tuh setahun lagi menurut gue. Karena apa? Lu harus bersaing sama Gavi, Pedri, Casado, sama Olmo bahkan. Ya, kalau lu bisa tuh bagus gitu. Nah, selebihnya lu tuh udah
apa ya, lumayan gitu kesempatan lu di Barcelona tuh lumayan, tapi belum bisa nunjukin juga. Nah, jadi challenge lu tuh banyak. Lu challenge nemuin dulu diri lu siapa. Karena emang lu beda sama Fermin yang di Olimpik. Setelah lu nemuin, baru lu bersaing. Karena lu masih jauh nih. Pertama, Fermin Lopez di Barcelona, dia belum nemuin Ferminnya siapa. Kedua, dia belum bisa masuk dalam table saingan Pedri, Casado, Bernal, Gavi, dan Olmo. Ya, kalau Fermin ini masih jauh banget. Gue ngeliat dari buat Barcelona jauh banget, nggak bisa ngapa-ngapain dia, belum bisa ngapa-ngapain. Fermin belum bisa jadi pemain yang pembeda, belum bisa nambah energi ketika masuk. Belum. Jadi kalau buat Fermin Lopez challenge-nya masih ada dua. Temuin dulu lu siapa dan lu harus ngapain di Barcelona, dan setelah itu lu baru bersaing. Baru lu bisa tuh masuk dari list Barcelona. Nah, gitu. Inaki Peña kesian banget, save-nya dia nggak jadi save karena offset. Tapi sekalinya nggak offset, gol gara-gara pemain teman-temannya nggak jelas. Yang bikin kesel adalah ketika kartu merah, jelas-jelas itu memang salah ya. Itu pelanggaran, kartu merah atau enggaknya gue nggak tahu lah ya. Tapi itu pelanggaran dari Casado. Yang nyebelin setelah kartu merah, kenapa cepet banget kebobolannya gitu loh. Nggak apa-apa kartu merah, defense aja, santai. Ya lawan Celta Vigo yang Aspas ini memang jago ketika lawan Barcelona gitu doang. Tapi dia nggak semenakutkan tim-tim lain gitu. Bukan tim yang ketika jumlah pemain unggul langsung nggak. Lu yang salah, Barcelona yang salah. Konde ngapain joget-joget di belakang, oper kena Juve-nya. Hector Ford bagus main lu babak kedua lu. Nggak lewat sebelah kiri. Mau fullbacknya atau flank kanannya tercoret kan gara-gara gol dan blok terakhir Hector Ford. Aneh menurut gua. Jadi sebenarnya kartu merah tuh masih bisa diantisipasi, tapi yang disayangkan cepet banget jarak dari kartu merah ke gol pertama, sehingga ya langsung turun tuh, mental turun, si Celta Vigo mentalnya naik, kebobolan lagi. Itu ya, jadi buat Konde, kalau emang udah bagus sekarang, lu udah bisa gocek lawan, lu udah bisa intercept, lu udah bisa overlap jauh, lu udah bisa passing, lu udah bisa jadi assist. Tolong jangan ngeremehin lawan. Kalau jangan ngeremehin lawan dan percaya sama temen ya. Lu ngeremehin Celta Vigo kalau gue yang lihat, dan lu nggak percaya sama Iñaki Peña buat di clearance out jauh banget, lu nggak di situ. Padahal permainan lu bagus banget. Buat Frenkie de Jong gitu, main-main aja, nggak usah jadi kapten. Malu gue punya kapten kayak gitu, gue nggak bangga ya. Rapinya bisa jadi kapten di Brazil juga tuh, gara-gara impresif banget di Barcelona, tanggung jawab banget di Barcelona. Dia berani ngambil ini ngambil itu, kerja kerasnya kelihatan. Lu kan belum ada yang ditunjukin Frenkie de Jong selain lu baru sembuh dan muter-muter stop bola tapi bolanya jadi negatif. Ya jadi nggak usah jadi kapten, tolak aja lah, nggak apa-apa lu tolak jadi kapten. Malu gua punya kapten kayak Frenkie de Jong. Ya main bola keluar keringat, nggak apa-apa kalau nggak mau keluar keringat jadi admin di mana di marketplace gitu di bawah AC ya. Lu kan atlet, ingat lu profesional. Fermin Lopez, sebelum lu bersaing sama gelandang Barcelona ya, midfield Barcelona lainnya, lu temuin dulu diri lu siapa. Lu harus kayak gimana, lu harus ngapain di Barcelona. Dapetin dulu percaya diri lu, confidence lu dapetin. Gavi juga setelah dari cedera dengan sistem yang beda, lu terlihat superhero banget ya, gladiator banget pasti Xavi memang karena sistemnya nggak jelas. Tapi Gavi bisa gak main di sistem yang udah jelas kayak Hansi Flick. Dan buat Barcelona cari flank secepat mungkin ya, nggak usah di top level. Yang penting flank ini bisa berani 1 lawan 1, bisa stop bola, ngelindungin bola ya, mau assist ke jadi distribusi buat si Lewandowski. Itu aja sih menurut gua ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf baru upload lagi. Barcelona sekarang poinnya ini sebenarnya memang beda 7 dari Real Madrid. Cuma Madrid masih menyisakan 2 permainan, 2 games karena postpone kemarin lawan Valencia. Jadi bawahnya masih Atletico, di bawahnya Real Madrid. Tapi kalau Madrid menang dapat poin 6, jarak Barcelona cuma 1. Jadi kalau mainnya seperti semalam dan keputusan dari Hansi Flick juga seperti semalam dan itu bakal berjalan banyak, ya udahlah. Maksud gua
emang Barcelona lebih seru buat ngejar ke papan atas, bukan berada di papan atas terus konsisten. Oke, gitu aja. Sampai ketemu. Vamos.